Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita sampai pada al-matlabus salis di antara nikah-nikah yang diharamkan akan tetapi dalam batas waktu tertentu atau dalam kondisi tertentu, yaitu tahrimu nikahi zaujatil ghair wa mu'taddatihi, yaitu diharamkan menikahi istri orang lain yang masih sah statusnya menjadi istri orang, wa mu'taddatihi, dan wanita yang masih menunggu masa iddah dari suami sebelumnya ketika diceraikan ataupun ketika meninggal. An-nusus syar'iyyah wa dalalatuha, dalil-dalil dan pendalilannya. Awalan, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanatu minan nisa, dan wanita-wanita yang bersuami. Jadi wal muhsanatu minan nisa itu dalam surat An-Nisa ayat 23 itu diartikan adalah wanita-wanita yang bersuami. Kenapa? Karena diatofkan kepada ayat sebelumnya, yaitu hurrimat alaikum ummahatukum, yakni diharamkan bagimu ibu-ibumu, anak-anakmu, bibimu, dan seterusnya. Sampai pada ayat selanjutnya itu masih diatofkan kepada kalimat hurrimat. Nah, diharamkan bagimu adalah wanita-wanita yang bersuami. Maka disebutkan penjelasannya, dallat hadhil ayah al-karimah ala tahrimi nikahil mutazawwijat. Ayat ini menunjukkan haramnya menikahi wanita yang sudah bersuami, aidawat al-azwaj, yang masih punya suami resmi. Fayahrum zawajuhunna madumna fi ismah azwajihinna, maka diharamkan menikahi mereka selama masih dalam tali pernikahan dengan suaminya. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Maka janganlah engkau berniat untuk melakukan akad nikah dengan wanita-wanita itu hingga masa iddahnya selesai. Dalat hadil ayat al-karim ala tahrimi aqdin nikah alal mu'taddah. Maka ayat ini menunjukkan haram menikahi wanita yang masih dalam masa iddahnya. Hatta yablughal kitabu ajalah, hingga selesai masa iddahnya. Fanikah mu'taddatil ghair awil mu'taddah lihaqqil ghair bisababi furqatiha minhu la yajuz nikahuha hatta tanqadi iddatuha. Maka menikahi wanita yang masih menunggu masa iddah suaminya, karena dicerai atau karena ditinggal mati, maka tidak boleh dinikahi hingga selesai masa iddahnya. Aqwalul fuqaha, yaitu pendapat para ulama ahli fikih. Maka penulis berkata, wa bina'an ala madalat alaihil ayatan al-karimatan, sesuai dengan pendalilan dari dua ayat di atas, qalal fuqaha, maka para fuqaha berkata,
bi hurmati nikahi zaujatil ghair madamat fi ismati zaujiha wa mulki nikahihi. Ya, maka diharamkan menikahi suami orang lain, menikahi istri orang lain selama masih dalam tali ikatan pernikahan dengan suaminya. Wa hadza sawa'un kana zauj musliman au kafiron. Dan ini sama saja. Suami masih muslim atau kafir, ya. Suami ini muslim atau suami ini kafir. Nanti akan ada pembahasan tersendiri dalam masalah ini, ya. Wa kadzalika yahrum nikah mu'taddatil ghair qabla inqidha' iddatiha. Demikian juga diharamkan menikahi wanita yang masih masa iddah sebelum selesai masa iddahnya. Sawa'un kanatil iddah inda talaqin aw wafatin, baik masa iddahnya itu karena ditalak atau ditinggal mati. Au an dukhulin fi nikahin fasid au syubha nikahin. Sama saja masa iddahnya itu karena dukhul dari nikah yang tidak sah atau karena dukhul nikah syubhah. Ya. Wa fil Mughni, maka disebutkan dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah Al-Hambali yang ditulis oleh Ibnu Qudamah bermadhab Hambali, innal mu'taddah la yajuzu laha an tankih fi antungkah fi iddatiha ijma'an. Jadi wanita yang menunggu masa iddah itu tidak boleh dinikahi selama masih masa iddah, ijma'an, dengan ijma' para ulama. Ayu iddatin kanat, itu menunggu masa iddah apapun, baik ditolak atau ditinggal mati suaminya, atau masa iddah dari pernikahan yang tidak sah, atau dari masa iddah nikah subhah yang dipisahkan oleh qadhi. Liqauli ta'ala, ijma' ini berdasarkan ayat Al-Quran, wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Maka janganlah engkau berniat ingin melakukan akad nikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah hingga selesai masa iddahnya. Terus apa hikmahnya? Ya, apa hikmah diharamkan menikahi istri orang lain? Dan apa hikmah diharamkan menikahi wanita yang masih dalam masa iddah? Maka penulis berkata, wa hikmah tahrim nikah zaujatil ghair wa ma fiha, dan nikah min i'tida ala hurmati zauj wa haqqihi. Hikmah diharamkan menikahi istri orang lain yang masih sah menjadi istrinya, karena dalam pernikahan semacam ini merusak kehormatan dan hak suaminya. Ya, merusak kehormatan dan hak suaminya. Termasuk merusak kehormatan apa? Nasabnya. Wa tidak ala zaujah wa irdiha, ini juga merusak kehormatan istri. Lima fiha, dan nikah min mukhalafah sharihah lil Islam, karena pernikahan semacam ini terang-terangan bertentangan dengan agama Islam. Li'anna min badihiyat ahkamil Islam wa ta'alimi tahrim ta'addudil azwaj bin nisbah lil mar'ah. Ya, karena hukum dasar agama Islam itu telah menetapkan wanita tidak boleh punya dua suami. Fala yajuz laha an takuna zaujah. Fala yajuz laha an takuna zaujah li aktsar min rajulin fi waqtin wahid. Dan dia juga tidak bisa menjadi istri bagi lebih dari satu suami dalam satu waktu. Wali anna hadan nikah yufdi ila ikhtilatil miyah. Dan karena pernikahan semacam ini akan mengakibatkan tercampurnya nasab. Wastibahil ansab,
Dan nasab menjadi apa? Samar. Tercampur air mani, tercampur nasab. Nasab menjadi samar. Wadia'il walad, dan anak akan disia-siakan. Wa tafakkukil usroh, dan akan menyebabkan keluarga itu berantakan. Adapun hikmah dilarang menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, fali anna ba'du ahkamin nikah yu'tabar sabitan fayakunun nikah sabitan min wajhin. Karena sebagian hukum nikah itu masih dianggap tetap berlaku. Maka nikah itu masih diakui dari satu segi. Wasabit min wajhin kasabit min kulli wajah fi babil hurmat ihtiyaton. Dan apabila bisa diakui dari satu segi, berarti diakui dari seluruh segi dalam bab wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena sebagai bentuk kehati-hatian. Wali annahu la yajuz khitbah al-mu'tadda fi asna iddatiha la tasrihan wala talmihan. Dan sebagaimana disebutkan dalam ayat yang pernah kita baca, ya, bahwasannya tidak boleh melamar wanita yang masih dalam apa? Yang masih dalam masa iddah secara terang-terangan ataupun dengan apa? Isyarat yang jelas. Idza kanat fi fatrah iddatil wafat, apabila masih dalam masa iddah ditinggal mati. Fa in kanat fi iddatil wafat jazat khitbatuha talmihan fala wajah wala majal litazawujiha fil iddah. Ya, apabila masih dalam masa iddah ditinggal mati, boleh ya diberi diberi isyarat yang tidak jelas, isyarat yang masih samar. Artinya bahwasannya akan ada orang yang mau melamar dia, maka tidak boleh dinikahi. Dilamar terang-terangan saja tidak boleh, apalagi dinikahi. Maka menikahi itu lebih apa? Lebih terang-terangan dari sekedar melamar. Wa hadza tashaddud alladzi nalhadhuhu fil khidbah wal khidbah wa'dun fi zawaj wa laisa bi aqdi zawaj. Inilah sikap keras dalam agama Islam yang bisa kita dapatkan dalam hukum melamar wanita yang masih dalam masa iddah. Padahal melamar itu hanya sekedar janji untuk menikahi, belum akad. Wali anna aqdan nikah 'alal mu'taddah qad yufdi ila dukhul biha. Karena melakukan akad ketika masih dalam masa iddah itu melazimkan boleh dukhul. Wa hadza idza hasala yufdi ila ikhtilatil miyah wastibahil ansab. Dan ini kalau sampai terjadi, ya, akan menimbulkan apa? Tercampurnya air mani dan akan samar nasab dari anak yang dilahirkan. Wa hadza haram wa ma yufdi ilal haram haram. Dan ini adalah sesuatu yang haram, dan apa yang bisa mengantarkan pada yang haram hukumnya haram. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara maslahat yang sangat diakui dalam agama Islam itu dikenal dengan istilah ad-daruriyat al-khams. Ya. Yaitu agama Islam itu diturunkan untuk apa? Untuk menjaga kemurnian agama samawi. Agar ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka diharamkan segala aktivitas yang berkaitan dengan berhala. Membuat berhala, membuat patung, membuat gambar, memperjualbelikannya, semuanya diharamkan. Diharamkan juga perbuatan bid'ah. Ya. Karena itu bisa merubah suatu agama.
Kemudian yang kedua diharamkan nyawa, maka tidak boleh ada satu aktivitas yang bisa menumpahkan darah, menghilangkan nyawa orang lain. Yang ketiga itu akal. Segala aktivitas yang bisa menghilangkan akal, merusak akal, hukumnya haram. Ya, termasuk pornografi, narkoba dan semisalnya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Nasab dan kehormatan. Jadi agama Islam itu menjaga nasab dan kehormatan. Kehormatan yaitu apa? Kesucian seseorang. Maka dilarang menuduh orang lain berzina, dilarang menuduh orang lain selingkuh, kecuali harus mendatangkan 4 orang saksi. Demikian juga dilarang berzina dan segala hal yang bisa mengantarkan kepada zina, karena itu akan merusak nasab. Maka di antara hukum ya pernikahan, nikah yang diharamkan adalah menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, yang kemungkinan masih ada sisa benih dari suami sebelumnya. Maka dengan menunggu masa iddah 3 kali haid, ya, atau 3 bulan bagi yang sudah tidak haid, itu adalah hukum yang ditetapkan bahwasannya wanita itu telah bersih dari benih suami sebelumnya, atau akan nampak kalau dia hamil dari suami sebelumnya. Karena hamil itu paling lama diketahui ya sekitar 3 bulan. Mungkin bulan pertama tidak diketahui, bulan kedua mungkin tidak diketahui, bulan ketiga itu baru diketahui. Mungkin seseorang berhenti haid karena sebab tertentu, ya, yang mungkin dialami oleh seorang wanita yang dianggap biasa terlambat haid. Tapi kalau terlambat haid sampai 3 bulan, itu harus diperiksakan. Kemungkinan besar itu adalah hamil dari suami sebelumnya. Maka tidak boleh menikah sampai dia melahirkan dan anak ini dinasabkan kepada suami sebelumnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ada salah satu ahli kedokteran yang mempelajari hal tersebut. Dia menyebutkan bahwasannya setiap wanita berhubungan suami istri itu akan tertinggal dalam rahimnya jejak-jejak dari suaminya. Yang mana jejak-jejak dari suami sebelumnya itu tidak akan hilang kecuali 3 kali haid. Dan ini adalah salah satu apa? Salah satu dari hikmah ilahiyah, rahasia yang baru diketahui dari ilmu kedokteran zaman sekarang. Maka sang dokter berusaha untuk meneliti antara rahim wanita-wanita muslimah dengan rahim wanita-wanita kafir. Apa yang didapatkan sangat mencengangkan. Bahwasannya rahim wanita-wanita muslimah itu sangat bersih. Sedangkan rahim dari wanita-wanita kafir itu tercampur-campur dengan berbagai macam jejak, ya, seperti sidik jari dari laki-laki lain. Kemudian penulis berkata, istisna min tahrim nikahil mu'taddah. Pengecualian dari diharamkan wanita yang masih dalam masa iddah. Ya, pengecualian dari diharamkan menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Qulna, maka kita katakan, inna nikah mu'tadda al-ghair asna al-iddah la yajuz. Seperti yang kita katakan bahwasannya, ya, menikahi wanita yang masih dalam masa iddah suami sebelumnya, di masa iddahnya tidak boleh. Ya, menikahinya tidak boleh. Ri'ayatan li haqqi hadzal ghair alladzi ta'taddul mar'ah min ajlihi, yaitu untuk menjaga hak dari suami sebelumnya
yang istrinya diperintahkan untuk melakukan masa iddah. Wa bina'an ala hadha ta'lil li hadha tahrim, ya, wa wajhul hikmah minhu yajuz li hadzal ghair sahib al iddah ay alladhi ta'taddul mar'ah min ajlihi ay yatazawwajaha wa hiya fil iddah. Wa bihada sarrahal fuqaha, ya, faqad jaa fil fatawa al hindiyah fi fiqhil hanabiyah wa yajuz li sahibil iddah ay yatazawwajaha kada fi muhit as-sarakhsi. Maka berdasarkan sebab ini, sebabnya apa? Ya untuk menjaga hak, menjaga nasab, menjaga tercampurnya air mani. Kalau hikmahnya semacam ini, maka suami sebelumnya boleh menikahi istri tersebut. Ya, maka boleh menikahi istri tersebut di masa iddahnya. Dan ini adalah penjelasan yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih. Disebutkan dalam kitab Fatawa Al-Hindiyah dalam fikih Hanafiyah, ya, diperbolehkan bagi suami, ya, bagi suami yang istrinya menunggu masa iddahnya untuk menikahinya. Demikian juga disebutkan dalam kitab Muhit As-Sarakhsi. Wa fil Mughni li Ibnu Qudamah Al-Hambali, disebutkan dalam kitab Mughni karangan Ibnu Qudamah Al-Hambali, wa in khala ar-rajul zaujatah au fasakha nikahahu falahu ayyatazawwajaha fi iddatiha fi qauli jumhuril fuqaha. Apabila seorang suami membatalkan pernikahan istrinya atau istri menggugat cerai suaminya atau apa, pernikahan mereka dibatalkan, maka suaminya boleh langsung menikahi istrinya walaupun masih di masa iddahnya menurut pendapat mayoritas ulama ahli fikih. Wabihi qala Sa'id bin Musayyib, dan ini pendapat yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib atau Tawus, Az-Zuhri, wal Hasan Al-Basri, Qatadah, Malik, As-Syafi'i, wa ashabur ra'yi, yaitu murid-muridnya Abu Hanifah. Wa syadda ba'dul mutaakhirin faqalu la yajuz nikahuha illa wala khidbatuha li'annaha mu'taddah. Dan sebagian ulama belakangan ini punya pendapat yang menyimpang. Mereka mengatakan la yajuz nikahuha wala khidbatuha, tidak boleh dinikahi, tidak boleh dilamar karena dia masih dalam masa iddah. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dari penjelasan di atas, maksud, ya, maksud suaminya menikahi istrinya masih dalam masa iddahnya itu adalah dalam kasus kalau istri menggugat cerai, ya, dan dikabulkan oleh qadhi atau pernikahan mereka dianggap batal. Maka istri harus menunggu masa iddah. Apabila ternyata mereka masih mau menikah, bisa langsung dinikahkan kembali. Ya. Kenapa? Karena hikmah dari menunggu masa iddah itu agar tidak tercampur dua air mani. Kalau itu dinikahi oleh suaminya sendiri sebelumnya dalam pernikahan yang batal, maka tidak ada mudarat yang dia khawatirkan. Walakin radda Ibnu Qudamah an hadzal qaul as-sad. Akan tapi Ibnu Qudamah membantah pendapat yang menyimpang ini, yaitu sebagian ulama itu mengatakan apa? Tidak boleh dinikahi karena masih dalam masa iddah. Ini pendapat yang menyimpang. Ini pendapat minoritas dan dibantah oleh
Ibnu Qudamah, ya. Maka Ibnu Qudamah berkata, wa innal iddah li hifdzi nasabi wa siyanati ma'i. Sesungguhnya di antara hikmah menunggu masa iddah itu adalah untuk menjaga nasabnya, untuk memelihara dan menjaga air maninya. Wala yusanu ma'uhu an ma'ihi idza kana min nikahin sahihin. Maka tidak perlu dipelihara atau dijaga air maninya kalau memang itu dilakukan dalam nikah yang sah. 6. Qala al-Kasani fi raddi hadzal qaul as-sad. Nah, Al-Kasani dalam madhab Hanafi berkata dalam membantah pendapat tersebut, dia berdalil dengan ayat yang sangat sangat tepat dalam masalah ini. Ya, qala ta'ala, Allah berkata dalam Al-Qur'an, fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menikahi wanita mukminat, kemudian kamu ceraikan sebelum kamu sentuh, maka wanita itu tidak perlu menunggu masa iddah. Ya, kamu tidak perlu menunggu masa iddah. Wanita-wanita itu artinya boleh langsung dinikahi oleh laki-laki lain. Lebih utama, boleh dinikahi oleh siapa? Suami sebelumnya. Kenapa diperbolehkan menikah dengan wanita-wanita, dengan laki-laki lain padahal barusan dicerai? Karena belum disentuh oleh suami sebelumnya. Maka tidak dikhawatirkan tercampurnya dua air mani. Maka Al-Kasani berkata, adhafal iddah ilal azwaj fadalla annaha haqquz zauj. Maka dalam ayat di atas, iddah itu dimudhofkan, dinisbatkan kepada suami. Maka kamu wahai para suami tidak perlu menunggu masa iddahnya untuk menikahi wanita tersebut. Nah, masa iddah ternyata itu dinisbatkan kepada suami, menunjukkan bahwasannya masa iddah itu adalah hak suami. Wa haqqul insan la yajuz ayyamna'ahu minat tasarruf fihi. Dan hak seseorang yang sudah dia miliki itu tidak boleh dilarang untuk berbuat semau pemiliknya. Wa innama yadhar asaluhu fi haqqil ghair ay fi man'ihim minat tazawwuj biha wa hiya fil iddah. Akan tetapi larangan itu muncul bagi orang lain. Dilarang menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Karena masa iddah itu hak dan milik dari suami sebelumnya. Naam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Apa hukum menikahi wanita yang masih dalam masa iddah? Kalau itu memang benar-benar terjadi. Ya. Maka beliau berkata, qulna inna nikah mu'taddatil ghair min qabl min kibali ghairil ladzi ta'taddu li ajli hadan nikah batil. Nah, tadi kita sebutkan pengecualian kalau suaminya sendiri yang menikahi istrinya yang masih dalam masa iddah pada kasus pernikahan mereka dibatalkan atau istri yang menuntut cerai, ya ternyata setelah diceraikan mereka sadar dan ingin balikan lagi, ya berarti apa? Menikah lagi. Berarti menikah lagi dengan pernikahan yang sama tanpa perlu menunggu masa iddah. Nah, kalau itu adalah masa iddah dari suami sebelumnya dan ingin dinikahi oleh suami kedua, orang lain bukan suami pertama, maka dikatakan ya nikahnya ini batil, yaitu tidak sah. Li'annaha mamnu'ah
minan nikah li haqqi zaujil awal. Karena itu dilarang, ya. Wanita tersebut dilarang menikah laki-laki menjaga hak suaminya atau suami pertama. Batilun kama tazawwajat bin nikah, atau disebut dengan istilah batil, sama seperti hukumnya menikah dengan orang lain suami sebenarnya. Kalau pernikahan wajib harus disahkan suami dua. Fa illam yakul ya fa biha wa tangdin nikah apabila dalam tidak sah belum ya tersebut melakukan dari itu tidak dengan baik. Itu oleh suami kedua sama dari suami wanita itu perempuan dia nikah beduh wiknya batu yang ini bagi saya belum tinggal menunggu balik lagi lagi karena kita tahu di mana karena perjalanan itu di dalam tempat anak isi ini di sini nanti kedua itu sudah ada dari suara soal alam kita atau kita dua tapi pernikahan kita tabul hadali. Berarti karena batal yang terjadi dengan suami kedua, enggak mereka berdua
Kemudian Ibnu Qudamah berkata, ya, wa rawa Malik bi isnadihi an Aliyin, dan Malik menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, tadi dari Umar bin Khattab. Ini riwayat kedua dari Ali bin Abi Thalib, annahu qada fil lati tazawwaja fi iddatiha. Dia memutuskan tentang laki-laki yang menikahi wanita masih dalam masa iddahnya, annahu yufarraq bainahuma. Ini disepakati, keduanya harus dipisahkan karena pernikahannya batil. Wala hasodaq bimastahalla min farjiha. Wanita tersebut tetap berhak mendapatkan mahar karena sudah dihalalkan untuk jima dengan suami kedua. Wa tukammil ma afsadat min iddatil awal. Kemudian wanita ini melanjutkan, menyempurnakan masa iddah dari suami pertama. Wa ta'taddu minal akhir, dan kemudian melanjutkan masa iddah dari suami kedua atau suami yang lain. Nah, ini perkataan Ali dan Umar mirip. Melanjutkan masa iddah suami pertama, kemudian bermasa iddah lagi dari suami kedua. Tapi ada tambahan. Dalam riwayat Umar, suami kedua tidak boleh lagi menikahi wanita itu, walaupun sudah selesai masa iddahnya. Ada tambahan dalam riwayat Ali, bahwasannya wanita itu berhak mendapatkan mahar. Summa qala Ibnu Qudamah, kemudian Ibnu Qudamah berkata, wa hadani qaula sayyidaini minal khulafa'ir rasyidin. Dan ini adalah dua pendapat, ya. Dan ini adalah dua pendapat dari dua orang khalifah. Lam yu'raf lahuma minas sahabah mukhalif, yang tidak diketahui para sahabat menyelisihi mereka berdua. Kemudian alasan kedua, wali annahuma ay al-iddatan haqqani maksudani li adamiyyin. Karena dua masa iddah itu adalah hak dari dua suami yang berbeda. Falam yatadakhala, ya, kaddaini wal yaminain. Maka kedua-duanya itu tidak bisa saling masuk, saling menghapus, seperti dua hutang dan seperti dua sumpah. Jadi kalau orang punya dua hutang, ya dua-duanya dibayar. Kalau seseorang bersumpah dua kali, ya dua-duanya harus apa? Dibayarkan kafarohnya. Tidak bisa dihukumi, ini sudah saya bayarkan, dianggap satu, tidak bisa. Naam. Kemudian al-matlabur rabi, ya. Kita ambil masalah yang keempat, di antara wanita yang tidak boleh dinikahi dalam jangka waktu tertentu atau dalam kondisi tertentu, yaitu apa? Al-mutallaqah salasan, yaitu wanita yang sudah ditalak oleh suaminya 3 kali. Ya, ini masuk dalam tahrim, yaitu bagi suami. Adapun bagi orang lain boleh. Jadi kalau suami sudah mentalak istrinya 3 kali, maka disebut talak bain. Talak perpisahan, yang suami tidak boleh rujuk kepada istrinya. Maka istrinya ini, ya, dalam kondisi seperti ini tidak boleh dinikahi oleh suami yang telah mentalaknya 3 kali. Hingga menikah dengan orang lain dengan nikah rogbah, bukan nikah tahlil. Ya, nikah rogbah itu adalah orang yang ingin menikahi
ingin punya keturunan dan ingin melanjutkan pernikahan sampai mati. Itu disebut nikah roghbah. Adapun nikah tahlil itu adalah ingin menikahi agar bisa kembali kepada suami pertama. Hanya sekedar ingin melakukan akad kemudian dicerai. Nah, nikah tahlil semacam ini sangat keras ancamannya. Maka penulis berkata, an-nusus minal Qur'anil Karim, dalil dalam Al-Quran yang mengharamkan pernikahan semacam ini, yaitu menikahi istri yang sudah diceraikan 3 kali. Awalan yang pertama, qala ta'ala at-talaqu marratan. Allah berkata, tolak yang boleh rujuk itu adalah 2 kali. Fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Yang tolak 2 kali ini, Anda boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf, atau Anda melepaskan dengan cara yang baik. Subhanallah. Namanya perceraian itu pasti dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan hukum Islam kepada suami agar tetap berbuat baik dengan istrinya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya dalam peristiwa perceraian itu yang sangat menentukan dan yang paling dituntut melaksanakan hukum Islam dalam rumah tangga mereka itu adalah suami. Berarti suami yang harus mengobati marahnya, suami yang harus menyelesaikan hidup rumah tangganya. Ada 2 pilihan apabila dia baru mentalak pertama dan kedua, fa imsakum bima'ruf. Yaitu menahan istrinya dengan cara yang baik. Jadi kalau Anda mau merujuk istri, jangan merujuk untuk menyakiti. Tapi kalau Anda ingin rujuk, maka rujuklah dengan penuh niat untuk memuliakan istrinya, untuk memperbaiki hubungan dengan istrinya. Sedangkan zaman dahulu, dalam zaman jahiliyah, ya ada kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mereka rujuk itu hanya untuk menghalang-halangi istrinya menikah dengan orang lain. Ini dilarang. Jadi sebelum selesai masa iddahnya dirujuk, kemudian dicerai lagi. Sebelum selesai masa iddahnya dirujuk, dicerai lagi. Ini namanya rujuk yang ingin apa? Ingin merusak kehormatan istri. Ini dilarang. Au tasrihum bi ihsan, atau kemungkinan yang kedua, Anda ceraikan, juga ceraikan dengan cara yang baik. Subhanallah. Kalau ini perintah dalam menyikapi perceraian, maka lebih utama dalam peristiwa perceraian, suami tidak boleh memukul istrinya. Maka ayat di atas mengandung apa? Sebuah adab dan akhlak bagi seorang suami. Nah, kalau seseorang mengatakan dalam kondisi marah mana bisa seperti itu, ya itulah beratnya menegakkan hukum Islam dalam rumah tangga Anda. Nah, sanian, kemudian yang kedua, summa qala ta'ala ba'dal ayah as-sabiqah. Kemudian Allah berkata pada ayat berikutnya setelah ayat di atas,